lama in aja. Kalau 5 harokat begini dari jempol, lama in aja. Kalau 6 harokat dari jempol juga, lama in aja. Nah, terutama pada lafaz ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu. Nah, perhatian di al-jauh atau rongga mulut, Bapak Ibu sekalian harus perhatikan dengan sangat baik dan jangan sampai disalahgunakan. Penyalahgunaannya bagaimana? Ketika bacaan al-jauh ini latihannya dengan gerakan tangan tadi dipakai dalam sholat, itu bid'ah dolalah. Oke. Ya, jangan dipakai dalam sholat. Ini hanya untuk pembelajaran. Sepakat ya? Ya, kita lanjutkan materi berikutnya. Nanti talakinya surat Al-Fatihah dan ada ziyad. Tapi karena keterbatasan waktu, kita langsung masuk di makhraj yang kedua. Makhraj yang kedua yaitu halaman 26. Mantranya di makhraj yang pertama tujuannya kenapa kita kenalkan dulu dari al-jauh. Yang pertama, panjenengan kita harapkan panjenengan bisa bebas dari ketiga kesalahan yang merubah makna. Jadi di al-jauh itu ada keluar kesalahan yang merubah makna. Ada 3 Bapak Ibu kesalahan yang merubah makna. Yang pertama, tertukar huruf. Karena kita belum lancar, kita rawan tertukar huruf. Yang kedua, tertukar harokat. Harusnya A dibaca I. Kalau H itu dia perempuan, kalau Hu dia laki-laki. Kalau La-nya apa? Kalau La itu untuk, bisa berkata juga sumpah, Li untuk juga sama. Gitu ya. Terus apa lagi? Ya banyak. An'amta itu yang engkau beri nikmat, an'amtu yang aku beri nikmat. Jadi kesalahan harokat bisa berakibat perubahan makna, dan ini harus beres di al-jauh. Karena itu ada pelajaran al-jauh tadi, mangap, beringis, nah itu kalau sudah ini beres di al-jauh. Yang ketiga, kesalahan harokat. Harusnya dibaca 1, dibaca 2, harusnya dibaca 2, dibaca 1. Nah itu merubah makna, merubah arti. Contoh, qul ya ayyuhal kafirun la'budu ma ta'budun. La-nya harusnya panjang. Ketika kita baca pendek, maka artinya sungguh aku menyembah Tuhan yang kamu sembah. Padahal maksudnya kita tidak akan aku menyembah Tuhan yang kamu sembah. Artinya bacanya la a'budu ma ta'budun gitu. Tapi ketika kita bacanya la a'budu ma ta'budun, itu artinya bertolak belakang. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita belalah saking semangatnya. Hudal lil muttaqin, artinya menjadi orang Yahudi, itulah orang yang bertakwa. Jadi kesalahan panjang pendek berakibat pada perubahan makna, dan itu harus beres ya. Artinya ketika kita belajar al-jauh, maka saat itu kita membereskan potensi kesalahan-kesalahan yang berubah makna. Dengan ayunan-ayunan tadi, dengan mangap, beringis, mencucu tadi, itu insya Allah panjenengan semuanya selesai. Artinya bacaannya secara makna insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Kalau sudah beres al-jauhnya.
Ya, kita lanjut ke al-khaisum. Makhraj yang kedua yaitu rongga hidung. Ada semua Bu rongganya? Di bawah semua. Rongga hidungnya ada semua ya? Baik, alhamdulillah. Nah, ini mantranya silahkan dibuka di halaman 26. Jadi ini makhraj yang kedua. Makhraj yang kedua rongga hidung yang kita bahas dalam al-tahsin. Mantranya sudah ketemu? Halaman mantra halaman 26. Nah, yang ada blok itu mantra namanya. Ya. Cara bacanya begini. Al-khaisum. Al-khaisum. Tunjuk hidungnya. Al-khaisum. Al-khaisum. Rongga hidung. Rongga hidung. Yang keluar. Yang keluar. Gunnah. Gunnah. Hurufnya. Hurufnya. Nun tasdid. Nun tasdid. Mim tasdid. Mim tasdid. Nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin. Selain bertemu. Aha, aha, gogo, laro, mim sukun bertemu, mim dan ba. Ditahan 3 harokat. Ditahan 3 harokat. Ditahan 3 harokat. Ditahan 3 harokat. Yang ulangi dari awal. Al-khaisum. Al-khaisum. Rongga hidung. Rongga hidung. Yang keluar. Yang keluar. Gunnah. Gunnah. Hurufnya. Hurufnya. Nun tasdid. Nun tasdid. Mim tasdid. Mim tasdid. Nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin. Selain bertemu. Selain bertemu. Aha, aha, khogolaro. Aha, aha, khogolaro. Mim sukun bertemu. Mim dan ba. Mim sukun bertemu. Mim dan ba. Ditahan 3 harokat. Ditahan 3 harokat. Ditahan 3 harokat. Ditahan 3 harokat. Ya, sebentar dulu saya lanjutkan. Bapak Ibu, tandanya adalah tasdid. Bukan.
mantap. Nun tasjid, mim tasjid, bukan tasjid ini. Tasjid. Kalau tasjid itu maka sujud. Kalau tasjid maka tahanlah. Ya, jadi kalau nun tasjid, mim tasjid, bukan tasjid, tasjid. Oke. Sekarang al-qaisum. Rongga hidung. Yang keluar. Gunnah. Hurufnya. Bersama-sama. Wahid isnan salasa. Nun tasdid, mim tasdid, nun sukun atau tanwin selain bertemu min sukun bertemu min dan ba, ditahan 3 harokat, ditahan 3 harokat. Nun tasdid, mim tasdid, nun sukun atau tanwin selain bertemu min sukun bertemu min dan ba, ditahan 3 harokat, ditahan 3 harokat. Oh. Jadi kita belajar makhraj yang kedua apa Ibu? Al-qaisum. Al-qaisum apa? Rongga. Nah, mulai al-qaisum inilah ya, Bapak Ibu kami ajak naik level berikutnya untuk menikmati bacaan Al-Qur'annya. Allahumma amin. Jadi kalau sebelum materi al-jauh itu masih diizinkan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu masih boleh. Pelajarannya baru sampai al-jauh. Tapi kalau sudah al-qaisum, Bapak Ibu nanti menikmati lebih. Karena al-qaisum itu kan gunnah. Nah, gunnatun itu artinya at-tarannum, sesuatu yang nikmat. Ya, gunnah itu sesuatu yang kaya. Nah, anak saya termasuk saya namai agniya ya. Karena berharap Allah cukupkan, Allah lebihkan, Allah limpahkan kepadanya kecukupan, gitu ya. Ghaniya, gitu ya. At-tarannum itu sesuatu yang nikmat. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, nanti meningkat levelnya ketika menikmati, baik itu ketika membacanya maupun bagi yang mendengarkan bacaan Bapak Ibu sekalian. Nanti bacaan anasnya meningkat setelah kita lulus al-qaisum. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Beda ya? Gitu. Jadi ketika tadi baru al-jauh bacanya masih biasa-biasa, tapi lulus al-jauh bacaannya sudah bisa dipertanggungjawabkan secara makna. Insya Allah bacaannya secara makna udah beres. Nah, yang kedua kita belajar al-qaisum untuk apa? Untuk semakin menikmati bacaan Al-Quran. Ini level kita menjadi penikmat bacaan Al-Quran. Allahumma amin. Ya. Baik, sekarang paro-paro ya. Dari sini ke sana ya.
mantra al-faizu. Wahid, isnain, salasa. Al-faizu, rongga hidup. Yang kedua, gunnah. Hurufnya nun tasdid, mim tasdid, nun sukun atau tanwin selain bertemu mim sukun bertemu mim dan ba, ditahan 3 harokat, ditahan 3 harokat. Nun tasdid, mim tasdid, nun sukun atau tanwin selain bertemu sukun bertemu mim dan ba, ditahan 3 harokat, ditahan 3 harokat. Masya Allah. Sebelah kanan saya. Nah, lebih banyak orangnya ini, ya. Harusnya sampai lapangan berat ini suaranya. Wahid, isnain, salasa. Al-faizu, rongga hidup. Yang kedua, gunnah. Hurufnya nun tasdid, mim tasdid, nun sukun atau tanwin selain bertemu mim sukun bertemu mim dan ba. Ternyata pengen lebih panjang lagi. Lagi kok, ya mulai. Wahid, langsung nun tasdid saja ya. 1, 2, 3. Nun tasdid, mim tasdid, nun sukun atau tanwin selain bertemu mim sukun bertemu mim dan ba, ditahan 3 harokat, ditahan 3 harokat. Nun tasdid, mim tasdid, nun sukun atau tanwin selain bertemu mim sukun bertemu mim dan ba, ditahan 3 harokat, ditahan 3 harokat. Ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau tadi konsisten 2 harokat gimana Bapak Ibu? Di ayun ada konsisten 4 harokat. Nah, pakai di Ibu. Amain ada konsisten 5 harokat. Lamain ada konsisten 6 harokat. Lamain ada. Nah, sekarang konsisten gunnah. Konsisten gunnah itu dari bahasa Sunda. Ditahan lamma. Gimana?
ditahan lama, gitu ya. Konsisten guna gimana? ditahan lama, Ya, bagus. Coba konsisten guna? ditahan lama, Sebelah sini saja. Konsisten guna? ditahan lama, Sebelah sini. Konsisten 2 harokat? Ini kayaknya kalau saya tanyakan ke Mas Aryo sudah matang apa belum? Konsisten 2 harokat? Konsisten guna? Konsisten guna? Konsisten 4 harokat? Konsisten guna? Konsisten 2 harokat? Bagus. 2 baris. Konsisten guna? Ibu semangat sekali sampai ambil ini. Biasa aja. Gegem jempol tuding. Coba. Ya. Jadi gunah itu, Bapak Ibu, dalam kitab-kitab tajwid klasik dia ditahan sempurna 2 harokat. Bilangannya begitu. Nah, dulu kita pakai ditahan 2 harokat nggak berhasil gitu. Bacaan pelajaran mesti kurang dari 2 harokat. Karena itu dalam pembelajaran fantastik kemudian kita ditahan 3 harokat dengan catatan hitungan ketiga sudah masuk huruf berikutnya. Paham? Secara ilmu di dalam kitab-kitab ilmu tajwid klasik, Jazariyah, Tufatul Atfal, Qawaniyah, dan yang lain, Hidayatul Sibyan dan yang lain itu ditahan sempurna 2 harokat. Tapi di sini tadi ditahan berapa, Bu? 3 harokat. Dengan catatan hitungan ketiga masuk pada huruf berikutnya. Ya, paham? Ya. Baik. Nah, sekarang kita berlatih. Ya. Inna amma antum amalan salihan alaihim muqsadatun wa ma hum bimu'minina Nah, baris yang paling bawah itu idhar. Kalau al-jauh, kalau di al-jauh itu paketannya dengan rumus vokal. Ya. Nah, di al-khaisum paketannya dengan idhar. Jadi gunnah itu lawannya idhar. Rumus idhar. 3T. Peragakan huruf T. Ya. Rumus idhar. 3T. Tidak mengalir. Tidak tertahan.
tidak memantul. Nah, sekarang saya sampaikan contoh rumus, contoh bacaan idhar yang salah. Bacaan idhar yang mengalir. Mengalir artinya bil makna guna. Ya. Man amana. Itu contoh bacaan yang mengalir. Terus yang kedua, tertahan bil makna saktah. Man amana. Jadi ada sempat berhenti sejenak tanpa menghirup nafas. Yang ketiga, tidak mengalir, tidak tertahan, tidak memantul. Mana amana. Nah, itu contoh yang sama, ya. Terus bagaimana betulnya? Di tengah-tengah tadi, tidak mengalir, tidak tertahan, tidak memantul. Contoh. Yuk. Ya. Pak Saryo masih contoh yang tertahan. Ada sempat jeda saktahnya. Man amana mirrabbihim. Nah, itu adalah yang terakhir, ini idgham bila gunnah. Nah, itu ada gunnah dan idhar. Kenapa tidak disebutkan ikhfa, tidak disebutkan ikhfa safawi, tidak disebutkan idgham? Karena kita menganut prinsip yang penting beres dulu bacaannya. Jadi fardu ain dulu, ya. Jadi siapapun yang belajar fantahsid, kita pengennya beres dulu bacaannya. Tidak usah hafal rumus dulu, ya. Tidak ingin kita bebani dengan hafalan-hafalan rumus istilah ilmu tajwid yang pas moco tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Tapi kita yang penting bacaannya sesuai dengan ilmu tajwid, nanti belakangan belajar rumus-rumusnya. Jadi kita menganut prinsip beli motor, Bu. Beli motor itu tidak harus hafal undang-undang lalu lintas. Ya, yang penting kita bisa beli motor, bawa motornya, bisa nyetater, bisa merem, bisa ini jalan, tahu lampu merah apa, Bu? Berhenti. Lampu hijau? Lampu kuning? Hati-hati apa ngebut? Ya. Ya, itu. Intinya tahu rambu-rambunya. Kemudian setelah tahu rambu-rambunya, kemudian kita bisa berjalan. Asal kita tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas, insya Allah kita bisa selamat sampai tujuan. Nah, baca Quran juga gitu, ya. Kita pengguna, kami menyebutnya sebagai pengguna. Kita ini pengguna. Ketika masih belajarnya sebagai pengguna, yang penting bacaan Al-Quran kita sesuai dengan kaidah. Nah, ketika nanti kita jadi pengedar, itu maka bacaan kita harus pertama sesuai dengan kaidah, yang kedua itu kita menguasai ilmu tajwid. Gitu ya. Nah, sesi ini kita belajar sebagai apa, Bu? Pengguna. Ya, sebagai pengguna kita belajarnya hari ini. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah ini silahkan dibuka latihannya. Ini ilmu tidahnya tadi sudah. Nah, bagaimana ini? Tadi saya teskan untuk mendapatkan hadiah. Yang ini juga sudah. Cara membacanya pada pembuka surat ini yang tadi ya, kita bahas yang ini saja. Ini kaf 6 harokat, 2 harokat, alif 6 harokat, nun sukun bertemu dengan sod, maka gunnah, ya, ada gunnahnya. Kemudian sod 6 harokat diakhiri berakhir dengan huruf dal, maka qalqalah. Saya contohkan. Kaf ha ya ain sad.
Baik, Isnin, Selasa. Nah itu nanti kita akan sampai bahas satu-satu. Nah setelah ini panjenengan berhadapan lagi. Silakan dibuka halaman 28. Ya, tidak. Halaman 28 dan 29. Silahkan dilatih.